Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Venus Farm Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, dimudahkan dalam hal urusan, kegiatan, serta rencana-rencana yang telah teman-teman susun. Oke, dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman ya di dalam kandang saya atau box saya, yaitu pengamatan saya bagaimana meningkatkan nilai daging ayam itu padat dan pulen kawan-kawan, atau tidak lembek ataupun lunak kawan-kawan. Kenapa? Di dalam penjualan ayam untuk masuk ke rumah makan itu yang dicari dagingnya itu montok, padat, kenyal, pulen, tetapi tidak lembek kawan-kawan. Nah, kebanyakan ayam yang di box seperti ini dagingnya itu kebanyakan lembek kawan-kawan ya. Emang sih kok montok ya, dagingnya itu montok, pertumbuhan cepat, tetapi pada akhirnya itu lembek kawan-kawan. Kenapa demikian? Sebab dia kebanyakan protein kawan-kawan. Nah, untuk menebalkan atau memadatkan daging ayam ya, supaya tidak lembek, itu kuncinya satu kawan-kawan, yaitu meningkatkan nilai serat pada pakan. Kenapa demikian? Sebab fungsi serat itu salah satunya adalah untuk melancarkan metabolisme dalam usus. Itu kawan-kawan. Yang kedua, memadatkan daging ya, tapi bukan protein ya. Tapi kalau protein itu untuk pertumbuhan daging kan kawan ya, tapi tidak untuk memadatkan. Jadi seperti itu kan kawan ya. Jadi kalau pengen padat dagingnya, tidak lembek, pulen, ya mau nggak mau kita meningkatkan nilai serat pada ayam. Usia berapakah kita meningkatkan serat pada pakan ayam ya? Pengalaman saya ini dari mulai usia 1 bulan kawan-kawan ya. Nah, kenapa kok 1 bulan? Sebab pencernaan ayam itu sudah mulai kuat, satu. Yang kedua, sudah mulai komplit ya. Jadi usia 1 bulan itu otomatis butuh serat tinggi kawan-kawan. Untuk apa? Untuk ya itu tadi, melancarkan metabolisme dalam usus. Yang kedua, untuk memadatkan daging kawan-kawan. Jadi di sini peran serat sangatlah penting dalam memadatkan daging dan mempulenkan daging supaya tidak lembek. Nah, untuk protein gimana? Tetap ya, protein tetap kita kasih kawan-kawan ya, jangan ditinggalkan. Apabila kok hanya kita kasih serat doang, ya otomatis nggak ada pertumbuhan. Jadi harus imbang, antara serat dan protein harus imbang. Kenapa kok usia 0 sampai 1 bulan kok tidak dikasih serat tinggi? Sebab usia 0 itu sampai 1 bulan pencernaannya itu belum mampu kawan-kawan ya untuk mencerna serat. Jadi tepatnya yaitu usia 1 bulan sampai 2 bulan, bahkan tak terhingga ya. Tapi kalau untuk penyembelihan untuk ayam konsumsi ya 1 bulan sampai panen. Itu kan kawan, itu pengalaman saya di dalam kandang saya ya. Jadi anak usia 1 bulan itu antara serat dan protein itu saya kasih 1:1, banding 1:1. Nah, saya menggunakan apa untuk mencukupi kebutuhan serat
anakan ayam usia 1 bulan ya, sampai panen sampai 2 bulan, yaitu saya menggunakan dedak atau begatul kawan-kawan. Kenapa? Sebab begatul itu 10% itu mengandung serat teman-teman ya, yaitu serat kasar. Itu. Jadi saya di sini menggunakan aplikasi dedak untuk pemberian pakan usia 1 bulan sampai panen sampai 2 bulan kan kawan. Ya, jadi saya menggunakan dedak di sini kan kawan. Tidak lebih itu. Caranya bagaimana? Dedak dengan sentrat ya, kita campurkan jadi satu kan kawan ya, diaduk menjadi satu, yaitu perbandingannya berapa? 1:1 kan kawan. Jadi apabila dedak 1 kilo, sentrat harus 1 kilo, jadi seimbang, bukan kawan ya. Nah, bagaimana pembuatannya? Kita cek video ini ya, jangan sampai di skip kawan-kawan. Inilah bahannya kan kawan ya, untuk meningkatkan kepadatan daging ayam. Jadi saya menggunakan dedak ya. Ini jumlahnya 5 kilo. Kenapa saya menggunakan dedak? Masalahnya ini seratnya sangat tinggi kan kawan. Jadi ini jumlahnya 5 kilo. Yang selanjutnya saya menggunakan telur tulang ya, menggunakan sentrat pedaging ya, 5 kilo. Jadi perbandingannya 1:1 kan kawan. Selanjutnya untuk mendukung ya, saya menggunakan ini lenteran pepaya, daun pepaya ya. Ini bakteri, ini asam amino, ini tokmik ya sebagai pelengkap. Hanya saya menggunakan gula putih ya, atau gula pasir, sebab tetesnya kehabisan kan kawan. Dan saya tidak menggunakan jus pisang, juga belum buat kan kawan. Ini juga sudah cukup kan kawan ya. Gimana cara pembuatannya, kita simak ya. Sentral pedaging kita jadikan satu sama dedaknya. Selanjutnya tokmik ya, ini secukupnya ya. Oke, kita aduk jadi satu. Setelah bahan jadi satu, selanjutnya jadi bahan-bahan ya, bahan pendukung. Ini air ya, kita tuangkan bakteri, ini cukup aja, asam amino, ini blenderan daun pepaya, ini gula pasir ya, gula pasir 5 sendok lah kawan, 5 sampai 6 sendok lah. Ini kita aduk sampai gulanya larut ya.
kita aduk. Jadi ini kan kawan ya, adonan sudah jadi. Setelah ini kita fermentasi ya minimal 3 hari lah ya. Ini sudah bisa diberikan sama ternak. Bahan ini bisa ya, bisa memadatkan daging ayam. Setelah ini kita masukkan ke blong kawan-kawan. Jadi ini kan kawan ya, sudah dimasukkan blong, kita fermentasi selama minimal 3 hari. Ini sudah bisa diberikan ke ternak. Oke, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat selalu.